Halo sahabat karet semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan sukses tentunya. Kembali bersama saya Sahari dalam vlog Dunia Sahabat Karet. Pada episode yang pertama, kita sudah membahas tentang bahan pembeku karet. Jadi ada 5 item yang telah kita bahas. Dan sekarang pada episode 2 ini, kita akan melanjutkan 4 item lagi. Selanjutnya yang keenam adalah mengkudu. Mengkudu juga selain sebagai obat juga dipergunakan oleh petani untuk sebagai bahan pembeku karet. Karena sifat dari mengkudu juga asam dan mudah didapat, murah, sangat mudah dicari, di mana-mana bisa kita ketemukan pohon mengkudu. Dan buah mengkudu ini setelah matang atau sudah hampir membusuk, itu adalah yang dihancurkan, diperas, diendapkan atau disaring, dan airnya dipergunakan untuk membeku latek atau membeku karet. Ini juga salah satu yang dipergunakan oleh para petani. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah pohon daun mentru atau juga bisa pohon daun simpu. Sebenarnya tanaman atau pohon seperti ini sudah sangat sulit didapat. Biasanya paling banyak terdapat di Sumatera. Kalaupun ada, para petani harus masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Daun mentru atau daun simpu ini, atau pohon daun simpu ini sebenarnya dengan jenis yang berbeda, tapi kegunaannya hampir sama. Caranya adalah daun tersebut itu mereka tumbuk sampai halus dan kemudian diperas atau diendapkan atau disaring. Dan daun simpu dan daun mentru ini tidak berwarna, sehingga ketika digunakan dalam pembekuan terhadap latek tidak mempengaruhi warna karet. Inilah yang diyakini oleh para petani bahwa daun mentru dan daun simpu ini sangat bagus dipergunakan untuk membekukan karet karena sifatnya sangat keras ketika digunakan sebagai pembeku. Dikatakan oleh para petani bahkan mungkin daun mentru ini dan daun simpu ini kualitasnya bisa lebih baik daripada pembeku yang diproduksi oleh industri. Kadang-kadang mereka campurkan daun mentru dengan cairan yang diproduksi dari pabrik agar hasilnya bisa lebih maksimal. Selanjutnya yang ke-8 adalah umbi gadung. Umbi gadung ini bentuknya seperti kentang dan banyak akar-akarnya. Biasanya para petani itu umbi gadung itu diparut, kemudian diperas dan diendapkan ataupun disaring, dan cairannya itu dipergunakan untuk pembeku karet. Dan juga biasanya juga mereka campur dengan cairan yang diproduksi oleh industri. Jadi agar hasilnya bisa maksimal. Dalam 8 ini semuanya adalah pembeku alami yang diyakini oleh petani bahwa itu bisa dipergunakan untuk pembeku karet. Namun apakah ke-8 jenis ini bisa secara maksimal? Perlu kami sampaikan bahwa pembeku alami biasanya dipergunakan oleh petani, namun hasilnya tidak semaksimal yang diproduksi atau pembeku yang diproduksi oleh pabrik. Karena pembeku alami sebenarnya tidak direkomendasikan untuk sebagai bahan pembeku karet. Namun karena harganya yang relatif murah atau ekonomis, maka para petani cenderung menggunakan pembeku alami daripada menggunakan cairan pembeku atau bahan pembeku cairan yang diproduksi oleh industri. Sekarang yang nomor 1, yang paling utama adalah asam semut atau biasa kita sebut sebagai asam format. Dikatakan asam semut, mungkin banyak yang belum tahu kenapa disebut sebagai asam semut. Karena asam itu yang dimiliki oleh semut dan lebah, maka biasa disebut dengan asam format. Dan yang paling terkenal adalah sebutan dengan asam semut. Inilah cairan atau asam semut ini adalah produksi oleh perusahaan atau industri dan merupakan bahan pembeku
karet yang terbaik. Karena apa? Ketika menggunakan cairan ini, latex akan segera terpisah dari air dan sifat dari karet itu keras. Dengan catatan atau dengan kata lain, karet tersebut tidak kehilangan elastisitasnya. Kalau kita menggunakan pembeku alami, itu kadang-kadang merusak elastisitas dari karet tersebut. Tetapi kalau menggunakan asam semut, itu sudah dijamin. Artinya, di dalam karet tersebut, semua cairannya itu atau kandungan air itu boleh dikatakan keluar secara maksimal. Yang tinggal hanya karetnya. Kalau ini kita uji ke lab, maka hasilnya sangat maksimal. Kadarnya pun bagus, petani pun mendapatkan hasil yang maksimal. Memang pembeku dari asam format atau asam semut ini mahal, tapi itu setara dengan kualitas yang kita hasilkan. Jika kita menggunakan asam semut atau asam format ini, setelah diuji di lab, yakinlah kadarnya pasti tinggi. Karena inilah boleh dikatakan yang terbaik dan ini direkomendasikan oleh perusahaan. Makanya kadang-kadang untuk membina para petani, ada asosiasi maupun perusahaan kadang-kadang juga membagikan asam semut ini kepada para petani agar mereka bisa menggunakan pembeku ini atau pengental karet ini secara maksimal. Untuk di negara Thailand, biasanya para petani di sana menggunakan asam format atau asam semut karena di sana negara cukup mendukung mereka. Sedangkan untuk di Indonesia, kita adalah penghasil nomor 2 karet di dunia, namun para petaninya masih bersifat tradisional. Mereka menganggap bahwa asam semut atau asam format ini terlalu mahal, maka mereka lebih cenderung menggunakan pembeku alami. Namun pembeku alami yang kadang-kadang mereka gunakan adalah tidak sesuai dengan standar, sehingga akan merusak elastisitas dari karet tersebut. Kalau karet tersebut elastisitasnya rusak, makanya atau serat-seratnya itu rusak, maka percayalah ketika para petani melalui para pengumpul menjual ke pabrik, setelah diuji di lab, hasilnya atau kualitasnya itu akan rendah. Sebaiknya para petani menggunakan asam semut agar kualitas karetnya bagus dan terjual ke perusahaan dengan pendapatan juga yang bagus. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga luar biasa.